Oke, selamat malam. Selamat bertemu lagi di sini. Saya dari kelompok 2 dan di sini kelompok kami yang berjumlah 5 orang. Yang pertama ada M. Aditya Ramadan, Andre Bagas, Bayu Rizky Nanda, dan Nanang Ruswanto. Kelompok kami mempresentasikan tentang tanah Entisol. Baik, kita mulai. Jadi pengertian tanah secara umum itu merupakan lapisan bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan gaya alami. Tanah ini juga merupakan lapisan permukaan bumi yang secara fungsi fisik sebagai tempat untuk tumbuh dan berkembangnya perakaran, merupakan tegak pertumbuhan dan penyuplai kebutuhan air dan udara secara kimiawi, juga sebagai fungsi gudang dan penyuplai unsur hara. Kita masuk. Tanah Entisol merupakan tanah yang memiliki yang masih muda dan masih baru dalam proses tingkat permulaan dalam perkembangan. Entisol ini dicirikan oleh bahan mineral tanah yang belum membentuk horizon dan pendogenik yang nyata. Adapun karakteristik tanah Entisol itu cenderung memiliki tekstur yang keras dengan kadar organik dan nitrogen yang rendah. Tanah ini mudah teroksidasi dengan udara, kelembapan, dan pH-nya tanah Entisol ini selalu berubah. Hal ini dikarenakan tanah Entisol selalu basah rendah. Ini menyebabkan tanah Entisol selalu basah dan terendam dalam cekungan. Ciri-ciri tanah Entisol yang pertama, termasuk tanah yang berkembang dari bahan baru. Yang kedua, tanah yang baru berkembang. Yang ketiga, meliputi tanah-tanah yang berada di atas batuan induk. Yang keempat, belum adanya perkembangan horizon tanah. Yang kita ketahui juga, proses terbentuknya tanah Entisol itu terbagi ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap ini permukaan batuan yang tersingkap di permukaan batuan akan berinteraksi secara langsung dengan atmosfer dan hidrosfer. Dan ini akan menyebabkan permukaan batuan ada pada kondisi yang tidak stabil. Itu yang tahap kedua. Tahap ini setelah mengalami pelapukan, bagian permukaan batuan yang lapuk akan menjadi lebih lunak. Kemudian rekahan-rekahan yang terbentuk pada batuan akan jadi jalur masuknya air dan sirkulasi udara, sehingga dengan proses-proses yang sama terjadilah pelapukan penangkapan batuan yang lebih dalam. Selain itu juga pada tahap ini adalah lapisan permukaan mulai terdapat calon makhluk organik.
Tahap ketiga, pada tahap ini lapisan tanah bagian atas mulai muncul tumbuh-tumbuhan perintis. Akar tumbuhan ini membentuk rekahan pada lapisan-lapisan batuan yang tumbuh dan mulai terjadinya pelapukan biologis. Sehingga rekahan ini menjadi celah jalan untuk masuknya air dan sirkulasi udara. Pada tahap 4, proses terbentuknya tanah entisol itu, tanah ini menjadi lebih subur, sehingga tumbuh-tumbuhanlah yang lebih besar. Dengan hadirnya tumbuhan yang lebih besar, menyebabkan akar-akar tanaman menjangkau lapisan batuan yang lebih dalam, sehingga terbentuk rekahan pada lapisan batuan yang lebih dalam. Pada tahap ini juga lapisan humus dan akumulasi asam organik lainnya makin meningkat. Potensi tanah entisol banyak. Tanah entisol ini digunakan untuk pertanian, misalnya di daerah endapan sungai atau rawa-rawa. Daerah rawa, pantai, tanah entisol berasal dari bahan alful. Umumnya merupakan tanah subur, digunakan pula sebagai area perawatan, area persawahan, memilih pemeliharaan tambak ikan, dan bandeng, gurame cukup memberikan potensi bagi masyarakat. Namun beberapa faktor yang mempengaruhi proses terbentuknya itu adalah sebagai iklim yang sangat keras sehingga pelapukan dan reaksi kimia berjalan sangat lambat. Erosi yang sangat kuat dapat menyebabkan bahan-bahan yang lebih banyak dari bentuk memilih proses bentuknya tanah. Pengendapan yang terus-menerus, imobilisasi plasma tanah menjadi bahan-bahan internal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.